ibn Abdillah wa ya qari kitabillah Muhammad ibn Abdillah. Jadi ikhlas ini bukan hanya perkara diterima kada diterima, disiksanya ini yang jadi masalah. Sembahyang nang mestinya jadi ibadah berbalik menjadi maksiat. Membaca Quran nang mestinya ibadah karena kada ikhlas jadi maksiat. Bersedekah nang mestinya ibadah tapi karena kada ikhlas jadi maksiat. Nah, oleh karena itu kita wajib fardhu ain mempelajari apa itu ikhlas supaya bisa amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesudah kita belajar ikhlas tadi macam itu, tinggal kita berusaha bagaimana cara mengamalkan, bisa melakukan ikhlas itu. Para muhibbin rahimakumullah, yuktasabul ikhlas bitadabburil ayati wal akhbar fi targhibil ikhlas wa tarhibir riya. Nah, supaya kawa ikhlas, kita sudah tahu tuh di ikhlas tadi ibadah nang karena Allah, kada ada karena nang lain-lain, itu ikhlas. Tahu sudah kita. Cuma kayak apa supaya kau menerapkan itu di dalam ibadah kita. Nah, ikhlas itu diusahai pertama dengan merenungi ayat-ayat, hadis-hadis yang menggemarkan ikhlas dan menakuti riya. Nah, kita cari, kita renungi Al-Quran bagaimana memuji orang yang ikhlas. Al-Quran, Al-Hadis bagaimana menerangkan akibat surga terhadap orang yang ikhlas. Al-Quran, Al-Hadis menakutkan bagaimana orang yang kada ikhlas. Orang yang kada ikhlas itu beramal, apapun amal ibadah kada ikhlas, itu di akhirat dipanggil Allah dengan panggilan ya munafik, hai munafik, ya ghadir, hai penipu. Nah, kita tuh beribadah kada ikhlas, Allah memanggil di akhirat dengan panggilan hai penipu, hai orang munafik. Nah, ini yang kita renungi hadis-hadis seperti ini agar kita bisa ikhlas. Bahkan diriwayatkan bahwa orang yang tidak ikhlas itu nanti di akhirat akan diulu-ulu oleh Allah, sebagaimana dia dalam dunia mengulu-ulu kepada Allah. Kan sembahyang, tapi sembahyang ini yang dicarinya adalah pujian. Itu mah ulu-ulu Tuhan ngarannya. Kisahnya menyembah Tuhan, tapi hatinya menyembah orang yang dia harapkan. Nah, di akhirat dibalas Allah. Jar Tuhan pulang bin pulang masukkan ke surga. Masukkan, nah bejurut kesukaan ke surga. Sampai kamu ke pintu surga, ditutup orang pintunya, tak ditutup. Nah, ujar Tuhan dalam dunia ikam maulu-ulu aku, sekarang giliranku maulu-ulu ikam. Nah, ditampayakan surga kenikmatannya, sekalinya kada boleh masuk ke neraka dulu singgah. Nah, inilah akibat orang yang maulu-ulu Allah di dalam dunia. Bersedekah itu ibadah, mestinya karena Allah. Tapi kalau kada karena Allah, itu istihza billah, maulu-ulu dengan Allah. Allah akan membalas nantinya ulu-ulu itu di akhirat. Nah, jadi kita untuk dapat ikhlas itu pertama merenungi ayat Quran, hadis-hadis Nabi tentang bagaimana orang ikhlas, bagaimana akibatnya orang itu mun kada ikhlas. Yang kedua, supaya bisa ikhlas itu wa bi ikhfa'i wa kitmanil hasanati wal a'malis shalihat, menyembunyikan amal-amal saleh itu, baik waktu melakukannya atau sesudah melakukannya. Nah, bersembunyi ini mendukung supaya ikhlas.
beramal saleh, sembahyang sunat, pokoknya hal-hal yang kada disuruh kita banampak, sembunyikan amal-amal itu. Jangan dikisah-kisahkan, jangan dikuya-kuya, karena mengurangi nilainya, bahkan bisa menggugurkan pahala. Nah, kita menyimpan amal saleh serapi-rapinya, itu membantu keikhlasan. Yang selanjutnya agar kita bisa ikhlas, nah ini yang paling penting, wabikat ittama anil khalqi, memutus tamak daripada makhluk. Selama kita masih tamak dengan makhluk, kita sulit untuk ikhlas itu. Nah, selama kita masih ada yang kita kehendaki daripada makhluk, sulit untuk ikhlas. Kita kepingin makhluk itu sayang lawan kita kepingin makhluk itu hormat lawan kita kepingin makhluk itu mencintai kita kepingin makhluk itu memberi sesuatu kepada kita kepingin makhluk itu agar memilih kita. Selama itu ada dalam hati, kita sulit untuk ikhlas. Nah, sulit untuk ikhlas. Jadi putuskan harapan-harapan kepada makhluk. Wa bidawamir riyadhati wal mujahadah, dan juga dengan selalu latihan dan berjuang. Jadi ikhlas ini mesti dilatih dan berjuang. Dikisahkan bahwa salah seorang salihin ini sembahyang berpuluh-puluh tahun hanya di saf pertama, sembahyang berjamaah. Saf kedua kada biasa, apalagi masbuk makin kada. Selalu di saf pertama. Suatu hari sidin ada talambat, pada sudah 10 tahun lebih selalu di saf pertama sembahyang berjamaah. Suatu hari ada masalah sehingga datang ke masjid masbuk. Lalu ujar sidin, aku merasa supan masbuk nih, merasa supan karena mahir di saf pertama. Sekarang masbuk aku merasa supan. Nah, begitu merasa supan, lalu sidin menyimpulkan bahwa yang selama ini aku sembah yang di saf pertama itu adalah riya, bukan karena Allah. Buktinya aku hari ini supan sembahyang masbuk. Lalu ujar sidin, sembahyang yang sekian puluh tahun tadi aku qada hari demi hari, aku hari demi hari diqada. Nah, ini ngarannya adalah riyadhah wal mujahadah. Nah, kita sembahyang ada tadi asa ada riyanya, ulangi sembahyang biasa. Nah, di rumah surangan sampai bujur-bujur murni sembahyang kita. Kita tadi berzikir, kita tadi membaca Quran di tengah orang banyak. Tadi rasanya asa ada riya nih. Kayaknya di kamar buliki sorangan membaca. Nah, ini riyadhah wal mujahadah, untuk mendatangkan ikhlas ke dalam diri kita. Nah, kemudian lagi supaya bisa ikhlas itu adalah waddu'a ilallah ayyarzuqahul ikhlas. Lawan Tuhan minta, Allahumma rzuqnil ikhlas bil a'mal, ya Allah berikan aku ikhlas pada amal-amal. Ini perlu lawan Tuhan, karena kalau Allah memberi satu mat saja, Allahumma rzuqni al ikhlasa bil a'mal, ya Allah aku minta ikhlas pada segala amal. Selanjutnya lagi yang mendatangkan ikhlas adalah suhbatul mukhlisin, bakawan lawan orang-orang ikhlas. Mun bakawan lawan orang nang katuju riya, menjangkit katuju riya juga. Kawani orang-orang nang ikhlas, maka itu akan membawa ikhlas kepada diri kita. Wal iktifa bi ilmillahi ta'ala, dan ikhlas itu juga didatangkan dengan merasa cukup dengan ilmu Allah, merasa cukup dengan tahunya Allah. Aku nih beramal bila Tuhan tahu saya kong cukup dah, yang lain biar kada nang tahunya. Nah, ini iktifa bi ilmillah. Bila kita kau macam itu,
ikhlas. Aku beribadah kada penting manusia, kada penting orang lain tahu. Bila Allah saya pun tahu cukup sudah. Nah, jadi itu jalan-jalan untuk mendapatkan ikhlas tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'duhum man amila arba'atan biduni arba'atin lam yantafi bi amali. Barang siapa yang beramal, berbuat 4 perkara tanpa disertai dengan 4 perkara yang lain, maka dia tidak akan bisa mengambil manfaat dengan amalnya. Yang pertama, al-khawfu biduni hazar. Takut tapi kada waspada. Takut tapi kada menghindar. Ini sia-sia. Takut kepada Allah tapi parak lawan maksiat. Kalau takut kepada Allah itu jauhi maksiat. Bagaimanapun kita takut kepada Allah tapi kada berjauh dengan maksiat, itu kada bermanfaat takutnya itu. Yang kedua, ar-raja biduni talab. Mengharap tapi kada mencari. Mengharap rahmat Allah di bakalumbun di kalambu. Mengharap rahmat Allah itu baudo, sembahyang, ambil tasbih, berzikir. Nah, ayo mengharap rahmat Allah. Kalau mengharap tapi kada mencari, maka mengharap itu sia-sia. Yang ketiga, al-istighfar bidurin nadam. Minta ampun tapi kada menyesal. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tapi dalam hati kada ada penyesalan berbuat dosa. Istighfarnya sia-sia. Mestinya kita mengucap astagfirullah itu di dalam hati ada menyesal terhadap dosa yang dilakukan. Astagfirullahaladzim, kan artinya aku minta ampun kepada Allah. Astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Mesti ada sesal di dalam hati. Nah, yang keempat, al-amal biduni ikhlas. Beramal tapi kada ikhlas, kada ada harganya juga. Lam yantafi bi amali, kada bermanfaat dengan amalnya. Jadi kalau kita hendak melakukan ibadah, mantapakan dulu nih, karena Allah atau kada. Bila kada karena Allah, hadangi dulu. Jangan terburu-buru, jangan tagasak-gasak, jangan umpatan. Jangan umpatan, beribadah kada sah umpatan itu. Ibadah itu mesti berdasarkan ilmu. Jadi orang ada menyumbang 100.000, 200.000, 300.000, seorang giliran seorang 1,5 juta. Nah, umpatan kepengaruh mestinya jangan. Nah, ikhlasakan dahulu bujur-bujur. Bila sudah ada ikhlas, sudah karena Allah, nah hanya kita sorong amal ibadah itu, kita lakukan amal ibadah itu. Kada kawa umpatan beribadah. Nah, karena ngapa bujurakan dulu niat kita supaya ikhlas. Qala Syaqiq rahimahullah, husnul amal fi salasati asya. Baiknya amal itu pada 3 perbuatan, pada 3 sesuatu. Allah itu baik, Allah kada menerima kecuali yang baik. Allah itu kada menerima amal kecuali amal yang baik. Amal yang baik itu macam apa? Awwaluha ayyaral amala minallahi ta'ala linafyil ujub. Yang pertama yang perlu bagi orang yang beramal itu bahwa dia melihat bahwa amal itu adalah dari Allah. Aku ni kawa sembahyang, aku ni kawa puasa, aku ni kawa naik haji, aku ni kawa bersedekah, itu adalah anugerah dari Allah. Bukan karena kepintaranku, bukan karena kekuatanku, bukan karena kehebatanku. Tapi aku kawa melakukan ibadah-ibadah ini adalah anugerah Allah, taufik Allah. Itu yang perlu supaya jangan ujub kita. Nah, yang kedua, ayyurida bihi ridallah likasril hawa,
bahwa dia beramal itu menghendaki keridaan Allah, bukan untuk kesenangan diri sendiri. Beramal, beribadah itu nang kita cari itu adalah kesenangan Tuhan, bukan ibadah nang pas lawan kehendak nafsu. Ini ada ibadah itu nang pas lawan kehendak nafsu. Nah itu bukan itu yang kita cari. Kita cari itu ibadah nang pas dengan keridhaan Allah. Kayak orang sembahyang rajin di masjid-masjid tuh, pembelakangan ketujuh duduk bersandar nyaman di tawing tuh, itu beribadah mencari kesenangan nafsu. Kalau kesenangan Allah di sab pertama itu Allah senang di situ kita beribadah. Ini kada pembelakangan di muhara lawang supaya angin nyaman. Nah ini orang beribadah untuk kesenangan nafsunya, padahal mesti ibadah itu yang kita kehendaki adalah keridhaan Allah. Usahakan bahwa Allah nang disenangkan, bukan nafsu kita, bukan hawa kita. Ini sudah lumrah. Ibadah tuh kalau pas nang lawan nafsu katuju aja menggawi kita. Tapi kalau ibadah nang kada cucuk lawan nafsu, nah ini berat. Padahal ibadah itu kita kehendaki adalah keridhaan Allah, bukan keridhaan nafsu kita. As-salis yang ketiga, ayyabtagiyas sawab minallah, bahwa dia mencari pahala itu dari Allah, linafir riya, untuk menolak riya. Kita beribadah mencari balasan itu lawan Allah, supaya jangan riya. Bila mencari balasan lawan makhluk, nah itu riya ngarannya. Bila riya, ibadah kada diterima dan kita bakal disiksa. Kita minta kepada Allah bahwa dengan ibadah ini, kita ibadahnya melakukannya karena Allah, dan kita minta supaya kita jadi orang yang mulia. Nah ayuha, tapi yang diminta asal Allah. Kita beribadah membaca Quran karena Allah, dan mudah-mudahan Allah buka pintu rezeki seluas-luasnya, boleh aja karena kita minta kepada Allah. Nah kita beribadah kepada Allah sambil mengharap agar makhluk-makhluknya mencintai aku. Ayo kada Bapak, asal yang diminta kepada Allah. Nah kalau kita beribadah untuk cari perhatian kepada makhluk, nah ini Allah nang marah. Ini Allah nang marah. Kita beribadah supaya inya hormat kena lawan aku. Nah inya kita beribadah supaya kena inya memperhatikan lawan aku. Makhluk nih. Nah ini nang dimaksud nang kada boleh itu. Bahwa ibadah kita ini tapi tujuannya adalah kepada makhluk Allah. Nah bila ibadah yang demikian itu ada pada kita, maka ibadah itu macam orang mati. Arti orang mati apa? Dipatak, dikubur, kada bisa dimanfaatkan apa-apa. Nah ibadah yang ikhlas itu adalah ibadah laksana jasad yang punya roh. Jasad yang punya roh adalah jasad yang bergerak, yang bermanfaat. Nah ibadah yang punya roh ikhlas adalah ibadah yang bisa kita ambil manfaat baik di dunia dan di akhirat. Nah kemudian hikmah yang ke-11, ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Faya ayyuhar rajul minhu syafa'atan, sallu alaihi wa sallimu taslima. Muhammad ibn Abdillah wa ya qari kitabillah. Muhammad
ابن عبد